Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmatnya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia itu, terkhusus bagi pengantin. Ini merupakan hari yang paling membahagiakan mereka, paling menyenangkan hati mereka. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis yang berbahagia ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat daripada beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang disebutkan oleh orang tua kita bahwa tadi kita telah mendengarkan lantunan solawatan, lantunan qasidahan yang mudah-mudahan dengan lantunan qasidah itu menyejukkan hati kita, menyejukkan jiwa raga kita. Terlebih saat ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban, di mana disebutkan di dalam hadis bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban itu adalah bulannya aku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Lantas ulama kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan Rajab itu adalah bulannya Allah. Sebahagian ulama menjelaskan bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, maksudnya adalah syahrul istighfar, bulan untuk memperbanyak istighfar. Karenanya pada bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban adalah syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa disebut bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah? Sebab ayat yang berkaitan dengan solawat, yaitu yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya pada bulan Sya'ban. Karenanya pada bulan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah. Maka saat ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak, untuk kita lakukan pada bulan Sya'ban adalah memperbanyak solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kenapa Ramadan itu disebut bulannya umatku? Sebab pada bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Karenanya pada bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkahan solawat yang dilantunkan tadi, qasidahan yang kita dengarkan tadi, menambah semangat kita untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang memperbanyak solawat, maka dialah orang yang akan berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak solawat, dialah orang yang nantinya akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini kita ingin dekat dengan presiden, kita lebih ingin dekat dengan pemerintah, lebih ingin dekat dengan orang-orang kaya, lebih ingin dekat dengan orang-orang terkenal, maka kapan hati kita memiliki keinginan untuk ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal nanti di hari kiamat tidak ada yang kita andalkan, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah yang kita lakukan selama ini itu tidak akan bisa kita andalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita andalkan ketika kita bertemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya yang akan menolong kita nanti di huru hara kiamat nanti adalah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan tiket syafaat itu, perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan-pasangan berasal daripada bangsa kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan atas kalian ketenangan dan ketentraman, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berpikir.
Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat ini ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan kita berasal daripada bangsa kita. Manusia pasangannya adalah dari bangsa manusia, sehingga dari situ para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh manusia itu menikah dengan bangsa jin. Jadi jangan sampai di sini ada yang berkeinginan untuk menikah dengan bangsa jin. Ada kira-kira santri kira-kira gara-gara tidak ada akhwat yang mau sama dia, akhirnya dia mau menikah dengan jin. Nah, tidak boleh manusia itu menikah dengan makhluk daripada bangsa jin. Nah, ini perlu juga ini diperhatikan. Nah, perlu juga diawasi, takut-takutnya ternyata calon suami, calon istri yang menikah dengan kita ternyata berasal daripada bangsa jin. Nah, malam pertamanya ternyata sudah berubah, dia jadi ular. Ternyata yang dinikahi itu adalah siluman ular. Susah juga awak kalau seandainya kita menikah dengan orang, dengan makhluk daripada bangsa jin. Mau kita peluk dia, ternyata dia berubah jadi ular. Mau kita cium, berubah jadi ular. Nah, tak nyaman rasanya. Jadi jangan sampai seorang manusia menikah dengan makhluk daripada bangsa jin. Nah, yang walaupun sebahagian ulama ternyata ada yang membolehkan seorang manusia itu menikah dengan bangsa jin, tetapi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwa manusia itu pasangannya berasal daripada bangsa manusia. Tak boleh juga manusia itu menikah dengan bangsa hewan. Ternyata ada juga informasi yang beredar bahwasanya ada seorang wanita yang menikah dengan seekor B1, seekor anjing. Nah, kawin dengan seekor anjing, kawin dengan seekor babi. Nah, ini tidak boleh, hukumnya haram. Tidak sah pernikahan antara manusia dengan seekor hewan. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur jadi perkawinan antara manusia dengan hewan, ini bagaimana hukumnya? Jadi kalau seandainya seorang manusia, na'udzubillahi min dzalik, ada seorang wanita yang melakukan perkawinan dengan seekor hewan. Misalkan aja lah seorang wanita tadi kawin dengan seekor anjing, lalu lahir anaknya. Nah, kira-kira kalau seandainya anaknya ini terlahir berbentuk manusia, kita kan kalau seandainya bersentuhan dengan anjing atau dengan babi, kita harus mensucikan diri, membasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Kira-kira kalau seandainya kita bersentuhan dengan anak berbentuk manusia hasil perkawinan silang manusia dengan B1 tadi, perlu tidak kita membasuh tangan kita? Ini orang terlahir daripada perkawinan silang manusia dengan B1. Nah, lantas kita katakan kau tak boleh salaman denganku. Loh, kenapa tak boleh salaman denganku? Ya kau kan anak B1. Nah, tak perlu juga kita bilang seperti itu. Nah, maka ulama kita menjelaskan kalau seandainya terjadi perkawinan silang antara manusia dengan B1, lahir anaknya berbentuk manusia, maka anaknya ini terjadi ikhtilaf di antara ulama, apakah dia dihukumi benda najis ataukah dia dihukumi benda suci. Nah, terjadi ikhtilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya manusia ini yang terlahir daripada perkawinan silang manusia dengan B1, dia dihukumi najis, tetapi najisnya najis ma'fu, najisnya najis dimaafkan.
Sehingga kalau seandainya kita bersentuhan, bersalaman dengan dia, tangan kita basah, tangan dia kering, atau tangan dia kering, tangan kita basah, nah, maka tidak perlu kita membasuh tangan kita sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, karena dia adalah najis makfu. Pendapat yang kedua, bahwasanya manusia yang terlahir ini dia dihukumi benda suci. Secara mutlak dia dihukumi suci. Sebab berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan seterusnya. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Di antara bentuk penghormatan, kemuliaan kepada anak Adam, anak manusia, adalah tidak menganggap dia sebagai benda najis. Sehingga yang walaupun dia terlahir dari perkawinan silang manusia dengan B1 termasuk najis mughalladah namanya, najis berat, yang kalau seandainya kita bersentuhan dengan dia, menyentuh dia, memegang dia, maka wajib kita membasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, yang walaupun dia terlahir daripada perkawinan silang antara manusia dengan B1, maka dia tetap dihukumi benda suci karena bentuknya Bani Adam, bentuknya manusia. Nah, belum lagi ada masalah yang lain disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, di antaranya kitab Hasyiah Al-Bajuri. Perkawinan silang antara seekor lembu dengan seekor sapi betina, lembu jantan dengan sapi betina. Lahir anaknya berbentuk manusia. Nah, lahir anaknya berbentuk manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan di situ, apakah anak yang terlahir yang berbentuk manusia tadi halal untuk dimakan atau tidak? Ini menjadi persoalan juga di dalam masalah fikih. Kira-kira anak yang terlahir tadi berbentuk manusia dari perkawinan seekor lembu dengan seekor sapi, kira-kira anaknya itu halal dimakan atau tidak? Maka ulama kita menjelaskan bahwa anak yang terlahir yang walaupun berbentuk manusia, dia dihukumi halal untuk dimakan. Yang walaupun berbentuk manusia, halal untuk disembelih. Kenapa? Sebab dia terlahir daripada kedua hewan, perkawinan dua hewan yang halal dimakan. Seekor lembu halal dimakan, seekor sapi halal dimakan. Maka yang terlahir daripada perkawinan dua hewan yang halal dimakan pun juga halal untuk dimakan, yang walaupun dia berbentuk manusia. Bahkan di situ disebutkan yang walaupun dia ini adalah seorang khotib, dialah yang bertindak pada saat khutbah di hari raya Idul Adha. Dialah yang sebagai khotibnya menyampaikan khutbah pada sholat hari raya Idul Adha. Nah, setelah itu dia juga yang termasuk imam sholat hari raya Idul Adha. Lalu setelah itu dia berkhutbah. Setelah berkhutbah boleh kita bawa dia kepada tempat penyembelihan. Secara hukumnya boleh, tetapi secara kemanusiaan rasanya tak tegalah kita menyembelih dia. Tetapi kalau secara hukum fikih, maka syariat mengatakan bahwasanya manusia yang terlahir daripada kedua hewan yang halal dimakan tadi pun juga halal untuk dimakan. Nah, hadits ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, seorang manusia menikah dengan bangsanya sendiri, yaitu juga manusia. Tidak boleh dia menikah dengan bangsa yang lain, bangsa jin, bangsa hewan dan sebagainya, tetapi dia menikah dengan bangsanya sendiri, yaitu juga manusia. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, litaskunu ilaiha, bahwa tujuan kita menikah adalah untuk mendapatkan sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Jadi dengan menikah kita menjadi tenang.
Seorang suami tenang dengan adanya seorang istri. Seorang istri tenang dengan adanya suami. Karena memang itulah tujuan daripada pernikahan. Jadi nanti Bang Reza setelah menikah ini dia ada rasa sakinah, rasa ketenangan di dalam hatinya dengan hadir seorang istri yang solehah. Begitu juga dengan istrinya, merasakan sakinah, merasakan ketenangan di dalam hatinya dengan hadirnya Bang Reza yang Masya Allah gantengnya luar biasa. Nah, Masya Allah senyumnya, begitu tampannya Bang Reza di hadapan istrinya. Mana Bang Reza? Hah? Masya Allah, Masya Allah. Merasa sakinah, merasa tenang dengan hadirnya pasangannya. Maka disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Jalalain bahwasanya sebahagian ulama menyebutkan kalau seandainya tidak ada sakinah di dalam satu hubungan pernikahan, nah, seorang suami tidak merasakan sakinah dengan adanya istrinya, seorang istri tidak merasakan sakinah dengan adanya suaminya, selalu berantem, selalu cekcok, selalu mencaci maki dan sebagainya, tak ada ketenangan di dalam rumah tangga, maka ulama menyebutkan lebih baik ini pasangan bercerai. Nah, ketika tidak ada kesakinahan di dalam satu hubungan rumah tangga, maka lebih baik mereka bercerai. Sebab kenapa? Sebab mereka telah keluar daripada jalur Al-Quran. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa pernikahan itu tujuannya untuk mendapatkan kesakinahan, ketenangan di dalam hubungan rumah tangga. Nah, hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, bagi yang jomblo-jomblo, kalau masih pusing-pusing kepala, masih galau-galau, masih gelisah hati, menikah kalian. Ya, menikah. Nah, cari istri yang soleha. Ya. Nah, menikah satu aja ya, Bang Reza. Satu aja cukup. Dua, hah? Coba tak Bang Reza? Repot. Satu aja lah, ya. Satu aja. Dua, tiga. Memang betul kata orang bahwa menambah istri itu akan membuat semangat beribadah. Sabar dulu, belum selesai ini. Umi jangan marah dulu Umi ya. Jadi disebutkan ada seseorang yang mengadukan perihal rumah tangganya dengan seorang kiai. Nah, kenapa selama ini dia sudah berumah tangga tetapi masih belum juga semangat ibadah. Akhirnya kiai tadi memberikan saran, tambah istri. Nah, setelah ditambah istri, kemudian masih kurang juga semangat ibadah. Kata kiainya, tambah lagi istri. Udah 3, masih belum juga semangat ibadah. Kemudian ditanya lagi, wahai kiai, cemana ini belum semangat juga ibadah? Kata kiai, tambah lagi tuh. Nah, tambah satu lagi, 4. Punya 4 orang istri. Di rumah macam perang dunia ketiga. Satu lempar piring, satu lempar gelas. Akhirnya karena dia tak mau pusing melihat peperangan itu, dia i'tikaf di masjid 24 jam. 24 jam. Inilah makna menambah istri itu membuat semangat ibadah. Nah, gara-gara recok rumah tangga itu, punya banyak istri, akhirnya dia i'tikaf 24 jam di masjid. Nah, berarti betul lah, tambah istri tambah semangat ibadah. 24 jam di masjid ibadah gara-gara menambah istri. Nah, kita taklah ya, belum berani lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga
Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari pernah menceritakan satu cerita bahwa ada seorang suami yang memiliki dua orang istri. Satu namanya Hamidah, satu namanya Sakinah. Jadi ada dua istri beliau, istri yang diceritakan di sini. Satu namanya Hamidah, satu namanya Sakinah. Ketika mereka melaksanakan salat subuh berjamaah, saat dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tengok istrinya yang namanya Hamidah senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kiri. Dia tengok istrinya yang namanya Hasanah, cemberut wajahnya. Heran dia, si Hamidah istriku kok senyum-senyum, tapi yang Hasanah istriku juga ini kok cemberut wajahnya. Akhirnya pikir, si Hamidah itu senyum karena namanya dua kali disebut di dalam sholat. Ketika kapan? Ketika i'tidal, rakaat pertama, Sami Allahu liman hamidah, satu kali disebut namanya. Yang kedua, pada rakaat yang kedua i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, berarti dua kali hamidah disebut di dalam sholat, sehingga senyum-senyum istrinya yang namanya Hamidah. Si Hasanah cemberut, kenapa namaku tidak disebut? Kenapa nama Hamidah saja yang disebut, namaku tidak disebut? Akhirnya dia pikir, berdoalah dia kepada Allah dengan suara yang nyaring. Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil memalingkan mukanya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barulah senyum-senyum si Hasanah tadi. Nah, punya dua istri repotnya. Nah, jadi satu aja lah. Nah, satu rasa empat ya. Satu rasa empat. Walaupun satu tapi rasanya empat. Ya, Reza niat insyaallah satu saja. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok sampai situ cerita kita. Sampai mana tadi? Litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan kepadanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bahwa pernikahan itu mendatangkan mawaddah wa rahmah, rasa kasih sayang dan mawaddah. Maka itu semua akan muncul ketika keduanya merasakan sakinah di dalam rumah tangga. Yang menjadi persoalan kira-kira bagaimana caranya agar rumah tangga kita merasakan sakinah di dalamnya, merasakan ketenangan di dalamnya. Maka ulama kita menyebutkan bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan sakinah di dalam rumah tangga selain daripada mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan berumah tangga, maka kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam rumah tangga kita. Maka kita harus mengetahui apa saja yang wajib dilakukan oleh seorang suami dan apa saja yang wajib dilakukan oleh seorang istri, sehingga ketika mereka melakukan peran-perannya masing-masing, mereka akan mendapatkan sakinah di dalam rumah tangganya. Yang pertama, hal yang diwajibkan untuk dilakukan bagi seorang suami, bahwasanya seorang suami itu wajib untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Jadi sebelum menikah pikir-pikirkan dululah, mau ditinggal di mana? Tinggal di mana nanti sama istri? Tak mungkin tinggal di bawah jembatan layang tuh. Nah, tak mungkin juga kita tinggal di gubuk, tinggal di tempat apa namanya, lembu tuh, kandang kambing, kandang lembu. Di Ma'had ada kandang lembu, kandang kambing. Tak mungkinlah kita tinggal bersama istri di situ. Dipikirkan dulu sebelum menikah, kira-kira mau tinggal di mana. Nah,
baik itu tempat tinggal dipinjam atau disewakan. Yang penting ada tempat tinggal yang layak untuk tinggal bersama istri. Kemudian yang kedua, yang wajib dilakukan oleh seorang suami adalah memberikan makanan masak. Jadi sebenarnya kewajiban memasak itu diwajibkan kepada seorang suami, hadirin, bukan diwajibkan kepada seorang istri. Kewajiban memasak makanan itu diwajibkan kepada seorang suami. Jadi seorang suami sebenarnya tidak cukup hanya menyediakan beras saja di rumah, tidak cukup menyediakan ikan saja di rumah, tidak cukup menyediakan bumbu-bumbu dapur saja di rumah, tetapi seorang suami itulah yang harus memberikan masakannya, makanan yang sudah masak kepada istrinya. Tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat awam, bahwa kewajiban memasak, mengurus rumah dan sebagainya itu dibebankan kepada seorang istri, padahal itu semua dibebankan kepada seorang suami. Kalau seandainya seorang suami tidak bisa menyediakan makanan yang masak untuk istrinya, maka semestinya dia menyediakan seorang pembantu untuk memasak makanan tersebut. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk yang diwajibkan bagi seorang suami, bahwa seorang suami itu harus memberikan pakaian yang layak untuk istrinya, minimal dalam setahun itu 2 lembar pakaian. Nah, 2 lembar pakaian saja, Pak, yang harus kita berikan kepada istri kita dalam 1 tahun. 2 lembar gamisnya, 2 lembar roknya, 2 lembar celananya, 2 lembar pakaian jilbabnya, 2 lembar, semuanya lah 2 lembar. Segala yang dipakai oleh istri, segala yang dipakai oleh wanita, jilbabnya, anak jilbabnya, handsoknya, gamisnya, roknya, celananya, kaosnya dan sebagainya, itu kita harus sediakan minimal 2 lembar semua, 2 pakaian semua dalam 1 tahun. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang harus juga, yang wajib juga dilakukan oleh seorang suami adalah menyediakan tempat tidur yang layak. Nah, tempat tidur yang layak untuk istri. Lalu juga termasuk yang diwajibkan adalah menyediakan alat-alat pembersihnya, semisal sabun mandinya, cuci mukanya, gosok giginya dan sebagainya, itu diwajibkan kepada seorang suami. Nah, maka itulah diantara yang diwajibkan kepada seorang suami. Lalu apa yang diwajibkan kepada seorang istri? Di antara yang diwajibkan kepada seorang istri, yang pertama adalah mentaati suaminya. Apa yang disuruh oleh suami taati, jangan dibangkang, jangan ditolak, harus ditaati. Dalam hal bersenang-senang, kalau seandainya suami ingin, maka langsung ditaati. Dalam hal berpakaian, pakaian yang disukai oleh suami itulah yang dipakai oleh si istri, asalkan jangan pakaian itu yang menentang syariat. Suami menyuruh istrinya memakai pakaian membuka aurat, di mana pakaian itu dipakai di hadapan laki-laki non mahramnya. Nah, maka ini tidak boleh ditaati. Ketika seorang suami menyuruh istrinya memakai pakaian yang membuka aurat sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka istri tidak wajib mentaati. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah. Nah, tidak ada ketaatan ketika dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka dalam hal pakaian, apa yang disukai oleh suami itulah yang dipakai oleh ibu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian juga diantara yang wajib bagi seorang istri adalah dia memakai harum-haruman.
Nah, ini juga harus diperhatikan bagi seorang wanita, bagi seorang istri. Ketika ada suami di sisinya, ketika ada suami di rumahnya, maka pakailah minyak wangi yang paling disukai oleh suaminya. Ini tidak. Kalau di hadapan suaminya, di dekat suaminya, baunya bau belacan, naudzubillah. Tapi kalau dia keluar di hadapan laki-laki lain, di dekat laki-laki lain, harumnya Masya Allah, wangi betul. Tapi kalau di dekat suaminya, bau belacan, bau ikan teri, bau ikan asin, segala macam. Seharusnya di dekat suami lah kita memakai haruman, memakai minyak wangi yang paling disukai oleh suami. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ini istri Reza dan seluruh istri-istri yang ada di sini. Nah, bukan hanya pengantin di sini saja yang harus ditegur, tapi semua istri-istri di sini pakailah minyak wangi yang paling disukai oleh suami. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara yang diwajibkan kepada seorang istri adalah menampakkan kegembiraan, menampakkan kecintaan dan wajah yang ceria di hadapan suaminya. Bersifat qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya, yang walaupun dalam sehari cuma dikasih 2000 perak, Masya Allah Abi, banyak betul yang Abi kasih hari ini, 2000 perak. Nah, 2000 perak apalah yang bisa dibeli. Tetapi begitulah seharusnya seorang istri di hadapan suaminya, bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Jadi apapun yang diberikan oleh suami, syukuri, lalu nampakkan wajah yang gembira, wajah yang ceria di hadapan suaminya. Mungkin itulah di antara yang bisa menyebabkan ketenangan, mendapatkan sakinah di dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khusus bagi pengantin baru kita, begitu juga bagi pengantin lama-lama kita. Pengantin lama di sini banyak. Begitu juga bagi yang hendak menambah sebagainya lah. Pokoknya ke situ hanya. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.